Kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia ternyata menurut Kementerian Kesehatan itu kasusnya naik gitu tahun 2023. Nah, kasus yang naik itu ternyata itu didominasi oleh ibu rumah tangga sebesar 35% gitu, dan itu besar sekali. Kalau di Jakarta Pusat sendiri itu seperti apa Bu angkanya Bu? Ya, kalau case kit HIV di Jakarta Pusat dari Januari sampai dengan Juni 2023, yaitu yang datang ke layanan untuk memeriksakan diri 32.772. Kemudian yang setelah dia memeriksakan itu yang positif HIV/AIDS-nya adalah 684 orang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggugah bagi masyarakat yang mungkin kesehariannya rentan gitu ya, terlibat dengan hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan HIV/AIDS. Silahkan tes langsung ke dalam ke puskesmas. 8 puskesmas kecamatan kita sudah tersedia, RSUD kita juga gitu ya Bu. Gratis dan gratis. Tidak bayar. Betul. Pemerintah yang membayarnya. Betul. Pemerintah. Dan yang paling penting dirahasiakan statusnya. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Selamat datang lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat dengan saya Ika Melani Utari. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik banget karena mungkin jarang dibahas oleh kita. Dulu katanya tabu gitu, tapi kalau sekarang apa sih yang tabu di Jakarta gitu dan di Indonesia, dan dengan adanya digitalisasi semuanya tidak tabu, tapi semuanya perlu diketahui. Nah, kita sudah dengan narsum kita. Sebelum kita sapa Ibu Asdirwati Ali ini, PLT Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jakarta Pusat, saya ingin berbicara dan menginformasikan sesuatu nih yang menarik, bahwa kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia ternyata menurut Kementerian Kesehatan itu kasusnya naik gitu tahun 2023. Nah, kasus yang naik itu ternyata itu didominasi oleh ibu rumah tangga sebesar 35% gitu, dan itu besar sekali. Angka ini lebih tinggi ternyata dibandingkan dengan penularannya pada kelompok lain seperti pada pekerja seks atau pada kelompok men sex with men atau MSM gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Kita sekarang sudah bersama Ibu Asdirwati Ali. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang ya, adem gitu rasanya gitu dengarnya. Kita tetangga ya Bu. Kalau di Jakarta Pusat KPAK dengan Sudin Kominfo kita tetanggaan. Bertetangga. Baru sekarang kita bisa bertemu. Iya, gitu. Alhamdulillah. Nah, kita sudah disapa begitu. Iya, kolaborasi ya Bu ya. Iya, itu yang kita harapkan. Siap. Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang kata orang dulu sih katanya ini tabu gitu ya. Tapi kalau tabu, yang tabu itu nanti kita nggak bisa dapat informasi dong ya Bu ya. Betul. Nah, makanya sekarang kita mau diskusikan, kita mau keluarkan bincang-bincang gitu tentang si HIV/AIDS ini dan bagaimana sih penanggulangan di Kota Jakarta. Nah, kita mulai nih Bu. Boleh. Terima kasih. Tapi mulainya dengan sesuatu yang general dulu gitu. Baik. Mudah-mudahan orang-orang bisa lebih paham. Bedanya HIV sama AIDS itu apa sih Bu? Baik, terima kasih Ananda. Barangkali kita hari ini berbincang-bincang lah ya, istilahnya berbincang-bincang tentang HIV/AIDS, saling memberikan informasi gitu kan ya. Nah, apakah saya langsung kepada HIV/AIDS-nya atau saya langsung kepada KPA-nya terlebih dahulu nih? Boleh dijelaskan dulu mungkin Bu gitu ya, bedanya HIV sama AIDS itu apa? Oke, baik. Kalau HIV yaitu virus yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, ya. Virus menurunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, kalau AIDS kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu tadi. Itu yang disebabkan. Jadi kalau HIV itu virus menyebabkan turunnya kekebalan tubuh kita, sedangkan HIV/AIDS kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu tadi. Jadi sebenarnya itu ada dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda gitu. Jadi orang HIV/AIDS belum tentu
orang HIV belum tentu AIDS. Orang Oke. HIV belum tentu AIDS, AIDS. karena ada mungkin pencegahan dan Iya, di situ. tapi kalau orang AIDS itu sudah jelas HIV. Oke, sudah Gitu. tentu sudah dia mengidap virusnya ya Bu. Iya, Ya? Oke, kalau gitu. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ya teman-teman. Bisa di googling sekarang, informasi sudah banyak ya Bu ya Iya. tentang HIV itu. Nanti teman-teman bisa googling sendiri untuk yang detailnya. Nah, saat ini tadi kita berbicara tentang Indonesia Bu. Ada Iya. peningkatan Iya. angka pengidap AIDS di Indonesia gitu ya 30%. Iya. Kalau di Jakarta Pusat sendiri itu seperti apa Bu angkanya Bu? Ya, kalau case kit HIV di Jakarta Pusat dari Januari sampai dengan Juni 2023, yaitu yang datang ke layanan untuk memeriksakan diri 32.772. Kemudian yang setelah dia memeriksakan itu yang positif HIV/AIDS-nya adalah 684 orang. Itu sampai dengan bulan Juni. Sampai dengan bulan Juni. Oke. Juni 2023. Nah, kemudian setelah mereka dikatakan positif itu kan harus mengakses ARV. Mengakses ARV, bukan obat lah ya, semacam penundaan supaya tidak berkembang gitu, mematikan, membuat virus HIV itu tidur, tidak aktif gitu, jadi ARV. Nah, yang mengakses ARV itu dari 684, yang mengakses adalah 633. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya di Jakarta Pusat itu juga naik, tapi penanggulangannya sudah dilaksanakan. Sudah ya, Bu, ya? dilaksanakan Oke. sebaik mungkin. Itu awalnya nih Bu. Nah, Awal. sekarang kita mau bicara tentang fungsi dan strukturnya di KPAK. Baik. Karena ini menarik ya Bu ya. Iya. Kita bersyukur sekali bahwa pemerintah itu sebenarnya sangat concern terhadap penanggulangan AIDS, sampai di kota-kota aja tuh dibuat gitu ya Bu, unit-unit untuk penanggulangan itu sendiri gitu ya. Iya. Di Jakarta sendiri kita punya masing-masing kota sudah ada KPAK-nya. Iya. Nah, berarti secara general peran dan tujuan misi dari KPAK itu sendiri apa sih Bu? Baik, terima kasih Ananda. Komisi Penanggulangan AIDS KPA khususnya Jakarta Pusat dalam melaksanakan programnya tentu mengacu kepada Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2008 tentang penanggulangan AIDS. Kemudian Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 231 tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada Pergub 2031 tahun 2015 telah diuraikan tugas fungsi KPA itu sendiri. Salah satunya adalah ketua dari KPA Provinsi DKI Jakarta atau di Jakarta Pusat adalah wali kota, dan sekretaris KPA harus melapor kepada ketua dan wali kota. Nah, sekretarisnya itu adalah ada di KPAK itu KPA, sendiri, ya, Oke. jadi Berarti Ibu adalah PLT Sekretaris KPA Kota Administrasi oke, Jakarta siap. Pusat. Diluruskan seperti itu ya. Oke. Yang bertanggung jawab kepada wali kota sebagai ketua KPA di Kota Madia, dan dilakukan oleh KPA, sekretaris KPA wilayah masing-masing tentunya. Tentu dengan tujuan mengefektifkan upaya penanggulangan HIV/AIDS dalam melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan AIDS melalui apa? Pencegahan, penanggulangan secara intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat berisiko tinggi, masyarakat rentan, dan juga risiko rawan ataupun ODA. Baik, menarik ya. Jadi sebenarnya itu ada 3 fungsi gitu. Ya. Ada pencegahan, ada pengendalian, dan ada penanggulangan. Iya. Dan kesemuanya itu dilakukan oleh KPAK. Tapi apakah sendiri Bu, atau ada teman-teman atau kolaborator lain yang terlibat Bu? Oh, tentu tidak. KPAK ini bekerja sama dengan unit-unit terkait, dengan lembaga masyarakat atau yang dinamakan LSM, dengan warga peduli AIDS. Di tingkat kecamatan pun ada kelurahan, juga kita bekerja sama dengan TOGA, TOMA yang ada di wilayah
kecamatan dan tokoh agama keluarga. dan tokoh masyarakat ya, Bu, Iya, ya? tokoh masyarakat dan tokoh agama gitu, untuk bisa sama-sama kita berupaya untuk bersama-sama menanggulangi pencegahan HIV/AIDS, khususnya di kota Jakarta Pusat tentunya. Ya, tentu saja. Nah, kalau gitu konkretnya sampai sejauh ini gitu ya Bu ya, mungkin untuk bagi Sohib Jakarta Pusat yang belum paham, program-program KPAK itu apa ya Bu ya? Ya, sebenarnya banyak program yang telah dilaksanakan oleh KPAK, banyak sekali. Terutama adalah program pencegahan HIV menular melalui transmisi seksual atau yang disebut dengan PMTS. Dan kemudian juga memberikan pemahaman kepada tentang HIV/AIDS secara komprehensif kepada sekolah-sekolah. Sampai saat ini kita sudah melakukan lebih dari 50 sekolah, tingkat SLTP, tingkat SLTA, juga kepada guru-guru, masyarakat umum, juga toga dan toma. Kita lakukan edukasi pencegahan HIV/AIDS itu secara Aku komprehensif. potong sedikit Bu kalau Ya. gitu. Nah, ini kan banyak sekali, audiensnya banyak sekali ya Bu, Iya. apalagi di Jakarta Pusat gitu. Iya. Kita ada perkantoran, ada perumahan, Iya. sekolah, kampus gitu ya Bu ya. Ini kalau bisa untuk orang-orang tahu nih ya, Iya. LSM apa aja sih Bu? Dia core-nya tuh apa gitu ya? Karena kan sebenarnya kayak tadi kita berbicara tentang yang sumbernya HIV itu yang terlibat atau yang terkena itu banyak nih, selain ibu rumah tangga gitu kan, Iya. ada yang si man sex with man gitu kan, atau ada yang pekerja seks gitu. Nah, LSM ini menarik banget soalnya Iya, Bu ya. iya. Apakah dia berarti satu LSM itu mungkin dia pegang satu core gitu ya Bu ya, untuk mensosialisasikan ke satu kelompok tertentu, atau seperti apa tuh Bu? Ya, di Jakarta Pusat yang bekerja LSM ini lebih kurang untuk tahun 2023 ini ada 12 ya. Ada 10 sampai 12 LSM. Banyak ya Bu ya? LSM yang di Jakarta Pusat. Sebenarnya di Jakarta lain juga masih ada beberapa LSM, tapi yang di Jakarta Pusat tahun 2023 itu ada 10 LSM. Ada YMM, YSS, YKB, JIP, dan apa lagi itu banyak 30. Nah, mereka itu melakukan pencegahan dan penanggulangan AIDS semuanya. Iya, Penjangkauan, pendampingan, juga bisa tes HIV, dan bekerja sama tentu dengan layanan, karena kalau telah menyangkut dengan pengobatan tentang medis, itu kita bekerja sama dengan layanan. Dia betul-betul di Jakarta Pusat ini, dan saat ini juga sedang gencar-gencarnya mereka melakukan pendampingan, penjangkauan, dan LTFU. Orang yang putus makan obat ARV itu tadi, itu namanya LTFU. Itu ada penjangkauan LTFU. Dia dan juga membentuk jaringan untuk melakukan upaya pencegahan dan pendampingan kepada ODA dan ODIF yang ada di Jakarta Pusat. Ya. Berarti sebenarnya kolaboratornya itu bukan hanya dengan dinas kesehatan yang tentu sudah pasti ya Bu ya, kalau dinas kesehatan gitu ya. Yeah. Tapi kalau tadi ada penjangkauan, mungkin ada penertiban Bu? Bukan, kata-katanya bukan penertiban. Bukan penertiban, penjangkauan, pendampingan. Berarti kalau gitu dari sisi pemerintah sendiri, bukan hanya dinas kesehatan ya Bu ya, ada juga mungkin teman-teman di Satpol PP, dinas sosial ya Bu ya. Kolaborasinya berarti luas sekali gitu ya. Kolaborasinya luas sekali sebenarnya, karena di Perda 2031 tahun 2005 itu ada 27 SKPD anggota KPA. Yang semuanya terlibat langsung. Terlibat langsung, termasuk camat dan lurah serta TPPKK. TPPKK. Yang paling mengenal masyarakatnya. Yang paling dekat dengan masyarakat gitu. Ini menarik sekali. Kita lanjutin sedikit Bu ya. Tadi kita udah ngobrolin peran komunitas. Berarti kan LSM itu komunitas ya Bu ya. Itu komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, dan ini kita mungkin perlu berikan apresiasi tersendiri nih Bu. Karena mereka bukan PNS itu kan. Bukan pegawai gitu ya. Tapi mereka concern terhadap masalah ini, karena ini kan masalah
kita masa bersama, depan, ya masalah kita bersama dan mempengaruhi masa depan bangsa ya Bu ya. Betul. Oke. Kalau kita berbicara tentang HIV/AIDS Bu, kita pasti akan berbicara tentang stigma. Ya, itu garis besarnya gitu. HIV/AIDS pasti ada masih ada stigma-stigma di masyarakat gitu tentang para pengidap HIV/AIDS ini, dan ini menjadi PR bersama bukan hanya sekarang tetapi semenjak keluarnya term HIV/AIDS ini ya Bu ya. Nah, menurut Ibu di Jakarta, khusus Jakarta Pusat ini, stigma masyarakat terhadap pengidap HIV/AIDS ini seperti apa Bu gitu? Apakah masih sama seperti dulu? Apakah sudah ada perbaikan gitu ya? Karena kita mesti memahami nih Sohib Jakarta Pusat bahwa para pengidap HIV/AIDS ini mereka sebenarnya masih bisa beraktivitas seperti biasa dan toh tidak menular melalui sentuhan ya Bu ya. Tidak menular melalui sentuhan. Boleh Ibu cerita sedikit Bu tentang stigma ini Bu? Iya, sebenarnya masih ada stigma dan diskriminasi masyarakat untuk ODA ataupun ODRIF yang ada di masyarakat. Namun kita sebagai petugas, sebagai KPA tentu perlu memberikan informasi kepada masyarakat. Tidak perlu takut dengan ODA. Tidak perlu menstigma, tidak perlu mendiskriminasi, menyudutkan bahwa itu penyakit kotor dan segala macam. Kalau Pak Wali menyatakan itu bukan penyakit, tetapi itu adalah perilaku. Itu Pak Wali mengatakan kemarin waktu di Rakorta. Jadi kita akan terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa janganlah menstigma ODA atau ODIF yang telah membuka statusnya. Dia udah tahu. Nah, jadi kalau kita menstigma dia akan lari, tidak mau berobat, tidak mau ARV, dan akhirnya akan menimbulkan HIV baru. Nah, oleh sebab itu, ini adalah tugas kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat orang sekitar. Jangan takut, jangan menstigma, jangan diskriminasi, karena penularan itu tidak melalui sentuhan, tidak melalui satu WC, satu tempat makan, satu tempat tidur gitu. Tidak. Atau dengan gigitan nyamuk, tidak. Dia menulurkan dari manusia ke manusia. Begitu. Baik. Ini menarik, tadi kita berbicara tentang bagaimana cara penularannya gitu ya. Nah, kalau misalkan seseorang itu bisa mengetahui dia itu mengidap gitu ya Bu ya, mengidap HIV/AIDS itu tadi seperti apa sih Bu? Sedikit teman-teman tadi Ibu Asdir berbicara tentang ODA dan ODIF ya Bu ya. Mungkin bagi teman-teman Sohib Jakpus yang belum tahu, ODA itu orang dengan HIV/AIDS ya Bu ya. Gitu ya. Baik, ini tadi pertanyaannya itu Bu, gimana sih masyarakat itu, seseorang tuh bisa tahu kalau dia itu mengidap HIV/AIDS dan apakah hasilnya itu boleh diketahui oleh orang nggak sih? Apakah dirahasiakan gitu Bu? Untuk mengetahui seseorang itu terpapar ya atau positif dengan HIV/AIDS itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kita melihat orang itu sakit-sakitan gitu, orang itu batuk. Siapa tahu aja kurang makan ya Bu ya. Nah, gitu. Atau orang itu kurus gitu. Kita tidak boleh cas mereka itu dia udah terpapar HIV/AIDS. Bisa saja orang ganteng, orang cantik gitu, umpamanya sehat, bugar, tetapi dia terpapar virus HIV/AIDS. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk kita mengetahui status kita terkena atau tidak, kita harus melakukan tes darah yang disebut dengan VCT atau KTS. Di mana gitu kan ya, termasuk melakukan tes HIV itu di puskesmas di Jakarta Pusat ini, di 8 puskesmas bisa, di rumah sakit puskesmas sudah ada Bu? Bisa, sudah ada semua, dan di rumah sakit pemerintah ataupun swasta di RSUD itu sudah dibuka. Malah itu kalau kita menjangkau gitu ya, WPA menjangkau, PKK atau LSM itu kita membawa mereka untuk bisa diperiksa statusnya apa dia terpapar atau tidak virus HIV. Nah, kemudian bayar atau tidak? Kan gitu lagi pertanyaannya gitu kan. Kalau kita ke puskesmas tidak kita memeriksakan, tidak ada bayar, gratis. Dan ini apakah
ada loket khusus Bu? Karena ini kan sensitif ya. Iya. Ada loket khusus. Ada ya? loket khusus Oke. untuk itu. Makanya anak-anak WPA, LSM atau penjangkau itu membawa itu udah ada loket khusus Oke, jadi sebenarnya tentang HIV/AIDS. tidak perlu sungkan gitu Iya. ya, tidak perlu malu karena sebenarnya dirahasiakan tentu saja Bu ya, dirahasiakan, hasilnya juga dirahasiakan, Iya, dan iya. yang akan mengetahui adalah yang bersangkutan sendiri Tugas, gitu ya, dan petugas ya Bu ya, tentu iya, saja iya. untuk menindaklanjutinya. Betul. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penggugah bagi Iya. Masyarakat yang mungkin kesehariannya rentan gitu ya, Iya, terlibat dengan hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan HIV/AIDS. Silahkan tes langsung ke dalam ke puskesmas. 8 puskesmas kecamatan kita sudah tersedia, RSUD kita juga gitu ya Bu ya. Gratis. Dan gratis. Tidak bayar, Betul. pemerintah yang membayarnya. Betul. Pemerintah. Dan yang paling penting dirahasiakan statusnya. Sekian. Jadi sudah ada kode etiknya bagi para petugas atau kesehatan tuh tidak boleh membuka status seseorang kepada siapapun kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Kalau kepada terpapar tentu disebutkan bahasa Anda memang sudah terpapar HIV/AIDS, apakah perlu pendampingan, minum ARV dan segala macam itu. Tetapi untuk orang lain, keluarganya pun tidak boleh kecuali seizin. Iya. Oke, itu tidak buka status, nggak boleh. Oke, siap. Kami misalnya kan yang memeriksa itu kan layanan atau sudin kesehatan. Kami sebagai petugas tidak bisa mengetahui kecuali karena kami mendata berapa yang terpapar, berapa yang tidak terpapar, jumlahnya saja. Tapi personil perorangannya itu tidak boleh dalam kode etik. Menarik. Iya. Oke, kalau untuk berarti ini kan banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh KPAK, Iya. oleh pemerintah daerah dan Iya. teman-teman LSM, kolaborator lainnya ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu, hal menarik atau inovasi menarik apa sih Bu gitu ya yang Iya. mungkin bisa memudahkan gitu ya, Iya. atau nanti bisa diduplikasi mungkin oleh teman-teman di KPAK atau daerah-daerah lain, karena yang nonton J Podcast ini kayaknya seluruh dunia ya. Nanti bisa subtitlenya bisa bahasa Inggris nih Bu. Oke, gitu ya. Baik, inovasi yang kami lakukan dalam rangka Fast Track Ending AIDS 2000. Apa tuh? Fast Track Ending AIDS 2000. Fast Track itu mencari jalan pintas. Targetnya Tahun 2030. 2030. Oke. Tidak ada lagi penularan baru. Jadi ada tahun 2000 targetnya pemerintah ya Bu ya, Iya, pemerintah iya, pusat iya, ya, berarti iya, tidak ada lagi penularan HIV/AIDS di 2030. Oke, gitu. ini bagus. Oke, monggo Bu. Jadi tentu kita harus berkoordinasi, berkolaborasi, mencari inovasi-inovasi baru ya, untuk bagaimana target Fast Track Ending AIDS 2030 itu bisa tercapai. Nah, kita tentu berkoordinasi dengan unit terkait, Dinas Kesehatan, unit-unit terkait yang memang ada programnya tentang pencegahan HIV/AIDS dengan WPA, LSM pasti, dan kemudian PKK. Untuk bersama-sama kita melakukan penanggulangan penularan HIV/AIDS untuk target itu. Mudah-mudahan pada tahun 2030 itu udah putus mata rantai penularan. Kita juga telah berkolaborasi dengan PKK. PKK, kalau PKK itu kan pusat informasi ya, pusat informasi yang dia stay di situ, tidak kemana-mana. Jadi Wali Kota Jakarta Pusat menyarankan bekerja sama dengan PKK karena dalam penanggulangan HIV dikolaborasikan dengan WPA. Kami kan punya WPK, Warga Peduli AIDS gitu kan. Warga Peduli Ini komunitas berarti Bu? Oh ya, jadi Warga Peduli AIDS itu komunitas atau bisa dikatakan LSM, swadaya sendiri gitu kan ya, yang dibentuk atau di SK-kan oleh
kelurahan atas instruksi wali kota dulu. Tahun 2017 pertama kali di DKI ini kita membentuk warga peduli AIDS di 44 kelurahan. Jadi tiap kelurahan sebenarnya ada ya, Bu? Ada. Dan ini fungsinya dia apakah hanya untuk mendata atau orang itu bisa konsultasi atau curhat nggak sih, Bu, ke situ? Bisa. Jadi warga peduli ini sudah dilatih dan dididik secara komprehensif, menyeluruh, luas, dan banyak hal. Tentang apa? Tentang komunikasi, informasi, dan edukasi. Bagaimana menyampaikan informasi HIV itu ke masyarakat, bagaimana tekniknya. Kemudian mendata orang-orang yang kira-kira dianggap dia ini pantas dibawa untuk ke rumah sakit untuk diperiksa. Nah, dia memberikan informasi, memberikan edukasi, dan akhirnya yuk kita ke puskesmas untuk meriksa kesehatan, tapi tidak disampaikan bahwa untuk periksa HIV AIDS gitu, itu kan rentan. Kita periksa kesehatan. Nah, di situ nanti baru di rumah sakit atau di layani itu kan ada konseling oleh petugas, dites, baru tahu. Nah, itu tugasnya WPA sebenarnya sangat mulia. Sangat mulia. Itu juga yang kita kolaborasikan dengan PKK. Supaya mereka bisa bekerja seperti itu. Kemarin tanggal 4, 5 dan 11 kita udah menyalakan pemahaman kepada PKK kecamatan, kelurahan. Oke, ini berarti mungkin salah satu dari harapan-harapan KPAK ya, Bu, ya, ke masyarakat itu. Betul. Tadi kan sudah ada sudah ada komunitasnya. Mungkin saya pertanyaannya gini nih. Tadi komunitas dan LSM kan ada 12 kalau nggak salah tadi, Bu, ya? Iya, 10. Oke, 10. Nah, pasti kan curhat nih, karena bridgingnya pasti dari KPAK gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mereka curhatin tuh, Bu, di masyarakat? Mereka tuh perlunya apa? Dukungan dari masyarakat itu seperti apa yang mereka butuhkan? Karena kan yang namanya komunitas LSM itu kan dia pasti nggak banyak dong, Bu. Pasti tentu saja ada butuh bantuan dan dukungan dari masyarakat. Nah, seperti apa sih, Bu, yang dibutuhkan dari masyarakat nih, mumpung ada Sohib Jakarta Pusat nih, Bu. Siapa tahu dari sini kita bisa langsung mendorong mereka. Iya. Kalau untuk ODA, dukungan dari masyarakat itu yang diharapkan adalah jangan adalah stigma dan diskriminasi terhadap dia. Dan jangan dia distigma dan jangan didiskriminasi. Jadi kalau dia sudah diajak seperti masyarakat apa adanya, gitu kan ya, diberikan kesempatan dan kalau dia didorong untuk minum ARV biar masa hidupnya tambah seperti yang lain, gitu kan ya, dan diajak bergaul dengan yang lain. Nah, itu salah satu bantuan masyarakat kepada ODA ataupun risiko tinggi. Karena ini mereka tidak akan kalau masih di stigma dan diskriminasi, mereka tidak akan terbuka. Dan tidak akan terbuka bahasa mereka ada virus dan mereka tidak mau meng-ARV. Akhirnya apa? Penularan baru akan ada. Dan ending AIDS 2030 tidak akan tercapai. Jadi sebenarnya kita ingin masyarakat untuk terbuka dengan statusnya, karena toh pemerintah ada di sini untuk membantu mereka dan mendampingi mereka, mereka. Gitu, baik. Kalau misalkan tidak terbuka, khawatir nanti akan menularkan gitu ya. Efek dominonya akan luas ya, Bu, ya. Akan luas. Betul, karena orang yang tidak berbicara nanti tidak tahu screeningnya seperti apa. Mungkin terakhir nih, Bu, pertanyaannya. Secara pribadi, Ibu adalah PLT dari Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jakarta Pusat, Bu. Ada yang mau disampaikan, apa yang diharapkan gitu ya, mungkin dari kami sebagai pemerintah daerah, kemudian dari masyarakat sebagai sesama kolaborator di lapangan gitu ya, apa yang diharapkan gitu, Bu? Baik, terima kasih. Tadi visi dan misi dari KPA nanti akan berkaitan dengan harapan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat, aman, agar terlindungi dari HIV/AIDS. Kemudian juga pemerintah menyediakan layanan HIV/AIDS yang komprehensif, yang luas dan berkesinambungan, yang lebih responsif gender. Oke. Kemudian tentu juga meningkatkan dukungan dan layanan terhadap ODA dapat hidup seperti layaknya kita semua.
Nah, oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan oleh kita? Banyak hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Terutama melakukan pencegahan terhadap diri sendiri. Gimana tuh, Bu? Mendeteksi diri kita tertular apa tidak. Kemudian kita kira-kira kita berbuat atau melakukan hal-hal yang bisa penularan. Kalau enggak, kita periksakan diri. Ke layanan itu tadi, supaya kita tahu status diri. Jadi menjaga diri kita sendiri, juga keluarga kita. Kita lakukan seperti itu. Dan juga kita harus bagi petugas, kita harus selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa hidup berdampingan dengan ODA itu tidak apa-apa, tidak akan tertular. Hindarkan mengadakan stigma dan diskriminasi terhadap ODA dan ODIF itu. Kemudian berikan support kepada ODIF atau keluarganya yang sudah membuka statusnya itu tadi yang saya sampaikan. Karena itu perlu keberanian perlu besar, keberanian ya, besar itu. Perlu ada orang udah bertahun-tahun gitu. Jangan sampai tahu keluarga saya, jangan sampai tahu istri dan anak saya, gitu. Agar mereka Agar mereka bisa hidup bersosialisasi dengan semua orang tanpa ada beban. Dan selalu kita mendorong mereka. Kalau kita sudah tahu dia sudah tahu, kita dorong dia untuk ARV supaya untuk melakukan pengobatan untuk minum ARV istilahnya gitu. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya beberapa tahun ini, dari tahun 2018 sampai 17 sampai 2022 itu penjangkauan LTFU, orang-orang yang putus obat meminum obat itu kita telusuri, kita jangkau supaya kita bawa lagi untuk dia bisa mengakses lagi ARV. Ya, gunanya untuk memutus mata rantai. Kalau dia tidak begitu, bisa saja menularkan ke yang lain begitu. Nah, kemudian kita selalu menjaga untuk tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Bergaul dengan baik, bekerja dengan baik sebagai layaknya orang-orang seperti biasa. Oke, Ibu, terima kasih. Ini menarik banget ya, Bu ya. Kalau menurut saya ini HIV/AIDS ini kan bukan hal kecil untuk dibicarakan gitu. Bukan. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi nih, Bu, nanti ke depannya. Saya juga sepertinya ingin kalau diizinkan oleh KPAK ingin mengundang mungkin salah satu LSM ya, Bu ya, biar kita bisa tahu di lapangan tuh seperti apa gitu ya. Boleh. Tantangannya gitu ya, sehingga nanti masyarakat Sohib Jakarta Pusat juga bisa melihat dan akhirnya bisa membantu gitu. Nah, untuk kali ini kita cukupkan, Ibu. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin. Pasti bermanfaat untuk Sohib Jakarta Pusat. Sohib Jakpus, begitulah tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Asti Ruwati Ali, PLT Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jakarta Pusat. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai closing J podcast kita kali ini. Yang pertama adalah stigma itu masih ada, teman-teman Sohib Jakpus di Jakarta Pusat khususnya gitu ya. Sehingga itulah sebenarnya PR kita semua, bahwa ODA, orang dengan HIV/AIDS ini, mereka masih bisa berpartisipasi di masyarakat seperti manusia normal pada umumnya, dan itu membutuhkan dukungan kita untuk mendorong mereka sehingga mereka bisa hidup dengan normal. Yang kedua adalah tolong, please jangan ragu untuk memeriksakan diri Sohib Jakpus jika teman-teman merasa rentan atau berada di lingkungan yang rentan terhadap AIDS, HIV/AIDS. Silahkan datang ke puskesmas terdekat di 8 kecamatan Kota Jakarta Pusat. Ada RSUD kita juga. Semua pemeriksaannya gratis dan identitas Sohib Jakpus juga akan dilindungi agar tidak tersebar kemana-mana. Ini akan dirahasiakan. Cukup hari ini dari saya dan tim saya dari J Podcast. Sampai ketemu lagi di J Podcast episode selanjutnya dengan Ika Mailani Untari. Sampai jumpa. Assalamualaikum.